Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Halo semuanya, saya Auliansyah Billy, Award LPDP dari PK 193 yang akan melanjutkan pendidikan ke Magister Psikologi UGM. Di sini saya akan sedikit men-sharingkan tentang isu kesehatan mental pada remaja. Sebelum masuki lebih dalam, mari kita ketahui dulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental itu sendiri adalah suatu kondisi di mana seorang individu itu dapat berkembang secara fisik, mental, emosional, dan spiritual semakin meningkat. Selain itu juga, individu tersebut mampu mengetahui apa kemampuannya dan dapat berkarya atau berkontribusi di lingkungannya. Nah, untuk kata lainnya dari remaja sendiri yaitu adalah adolescence, seorang yang memang dalam kondisi di masa transisi, yaitu dari periode fase anak-anak menuju ke dewasa awal atau seumuran remaja. Dan di sini juga seorang remaja itu banyak sekali hal yang berubah dalam dirinya, termasuk perubahan emosional, perubahan fisik, perubahan mental, dan perubahan sosial juga terjadi pada mereka. Selain itu juga, perubahan yang terjadi pada remaja ini menimbulkan beberapa masalah juga jika tidak dipahami akibatnya, maka perubahan yang terjadi pada remaja itu akan menimbulkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan mental bipolar, gangguan makan, terus PTSD, dan gangguan kecemasan lainnya. Bahkan mereka sering merasa kesepian. Ada hal lain lagi yang tentang gangguan kesehatan mental pada remaja, itu diantaranya depresi, itu juga penyebab karena terlalu stres berlebihan. Selain itu juga gangguan schizophrenia, dan juga bahkan bipolar disorder itu bisa dialami orang remaja itu sendiri. Dan kalau di kalangan remaja itu sendiri, kesehatan mental yang terganggu biasanya diakibatkan karena tekanan akademik yang terlalu sehingga individu tersebut tidak mampu menanganinya. Dan yang kedua yaitu tentang akibat dari perundungan atau perbulian, karena memang di masa remaja perbulian itu sesuatu yang mempengaruhi kejiwaan atau emosional seorang remaja itu sendiri, karena memang mereka sedang dalam fase pemulihan emosional agar lebih stabil, karena memang mereka biasanya kondisi emosionalnya masih fluktuatif, dan ini yang menyebabkan beberapa gangguan di kalangan remaja. Gangguan mental pada remaja itu sendiri tidak jarang menimbulkan self-harm seperti menyakiti diri sendiri, karena mereka memang belum mampu mengolah emosinya secara baik, sedangkan tidak ada tempat untuk mereka berbagi atau menuangkan masalah dan keluh kesah mereka, sehingga mereka merasa bahwa self-harm adalah jalan terbaik untuk mereka mengurangi atau meringankan beban masalah mereka. Jika self-harm ini sudah lebih parah lagi menyakiti para remaja, mereka bahkan ada yang pikiran atau mempunyai niat untuk bunuh diri. Dan bahkan di Indonesia itu sendiri, kasus bunuh diri sekitar 49,5% itu kasus bunuh diri terjadi pada fase remaja dan dewasa awal. Nah, oleh karena itu, para orang tua, guru, dan juga orang yang lebih dewasa atau lebih tua bisa mengenali apa sih ciri-ciri gangguan mental bagi remaja itu sendiri, karena semakin dini kita mengetahui ciri-ciri kesehatan mental itu sendiri, semakin dini pula kita dapat mengantisipasinya sebelum kondisinya lebih parah. Akan tetapi, pemahaman tentang kesehatan mental di Indonesia itu sendiri masih sangat minim, bahkan orang-orang atau masyarakat di sekitar kita mengira bahwasannya jika seseorang pergi ke psikiater atau psikolog merupakan sesuatu hal gangguan mental yang sangat parah, sehingga mereka dianggap seperti orang gila. Padahal jika kita sudah sangat membutuhkan peran dari psikolog atau psikiater, itu merupakan bagian dari usaha kita untuk bisa mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik lagi. Jika kita mungkin kesulitan untuk pergi ke profesional atau psikolog yang ada di sekitar kita, kita bisa memanfaatkan platform daring secara konsultasi online.